Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Muciswanto di Klakson Channel. Ya. Kali ini saya akan menerangkan yaitu materi seni budaya kelas 7 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek, flora, fauna, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Menggambar bentuk benda dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu benda yang geometris dan benda yang non-geometris atau benda dengan bentuk bebas. Benda-benda yang geometris itu contohnya seperti kubus, balok, silinders, kerucut, piramida, bola, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk benda yang non-geometris atau bentuknya bebas, itu banyak sekali. Contohnya misalkan benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalkan batu, terus kemudian pohon, ya pepohonan. Terus kemudian kita bisa cari-cari benda-benda di sekitar kita. Banyak sekali benda-benda yang bentuknya itu tidak beraturan. Ya. Dalam karya seni, bentuk terbagi menjadi 3 macam, yaitu bentuk yang silindris, kubistis, dan bentuk bebas. Benda-benda yang termasuk ke dalam benda silinders atau silindris, contohnya misalkan cangkir, kendi, guci, poci, vas bunga, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk benda-benda yang kubistis, ini benda-benda yang bentuknya itu menyerupai kubus atau balok. Contohnya misalkan kursi, lemari, rak sepatu, meja, buffet, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk benda-benda yang bentuknya bebas, itu contohnya patung, relief, binatang, ukiran, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dalam teknik menggambar, itu ada beberapa macam teknik yang harus kita kuasai atau kita ketahui. Contohnya, ada teknik arsir, ada teknik Dussel, ada teknik pointillis. Nah, apa itu arsir, Dussel, dan pointillis? Ya. Teknik arsir merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Teknik arsir sendiri itu ada beberapa macam, yaitu arsir yang horizontal ya, atau mendatar. Ada teknik arsir diagonal, dia miring. Ada yang teknik arsir vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya tegak lurus. Kemudian ada teknik arsir persilangan, ya. Biasanya teknik arsir persilangan ini dia menggunakan teknik arsir yang menggunakan horizontal, gabungan horizontal dengan vertikal. Atau bisa juga keduanya diagonal, diagonal ke kiri maupun diagonal ke kanan. Ada juga teknik arsir spiral, ya. Ada teknik arsir spiral. Selanjutnya adalah teknik Dussel. Apa itu teknik Dussel? Yaitu
teknik menggambar yang menggunakan goresan pensil, ya, pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam rangka membentuk objek gambar. Biasanya teknik Dussel ini adalah goresannya, dia goresan yang tebal. Ya. Misalkan menggunakan krayon, nah, ya, atau menggunakan yang goresan-goresannya tebal. Kemudian teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai pembentuk gambar. Ya. Dia menggunakan titik-titik. Titik-titik disusun sedemikian rupa sehingga membentuk gambar. Itu teknik pointillis. Dalam menggambar atau dalam gambar itu terdapat unsur-unsur. Ya. Unsur-unsur gambar tersebut antara lain yang pertama adalah titik, kemudian garis, kemudian bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, apa itu unsur titik? Unsur titik yaitu unsur seni rupa dengan bentuk paling sederhana. Nah, unsur titik itu unsur yang paling sederhana, tinggal titik aja. Ya. Selanjutnya adalah unsur garis. Nah, unsur garis itu merupakan unsur gabungan dari titik-titik yang terbentuk dari jalinan sejumlah titik yang memanjang. Nah, titik-titik yang tersusun memanjang, dia akan membentuk suatu garis. Bisa garisnya itu garis yang lurus ataupun garis yang spiral atau garis bebas. Nah, dari garis jika digabungkan akan menjadi suatu bidang. Yaitu, bidang terbangun dari rangkaian sejumlah garis lurus atau lengkung yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, gabungan dari garis-garis tersebut jika disatukan akan membentuk suatu bidang. Baik itu garisnya garis lurus maupun garis lengkung. Yang keempat adalah bentuk. Nah, dari bidang tersebut, ya, dari bidang tersebut jika digabungkan menjadi satu akan terbentuk yaitu suatu gambar bentuk. Ya. Titik jika digabungkan akan menjadi garis, garis digabungkan menjadi bidang, sedangkan bidang digabungkan menjadi bentuk. Bentuk terbangun dari rangkaian sejumlah bidang geometris atau non-geometris yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dari gabungan dari bidang tersebut itu akan menghasilkan bentuk yang geometris maupun bentuk yang non-geometris. Unsur selanjutnya adalah unsur warna. Nah, ini dalam menggambar sangat penting, yaitu unsur warna. Warna terbuat dari pigmen atau zat warna yang diambil dari alam. Ya, warna bisa menggunakan krayon, terus cat air, dan lain sebagainya. Warna ini berperan sangat penting, yaitu untuk menciptakan keindahan suatu gambar. Ya. Warna terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier. Apa itu warna primer, sekunder, dan tersier? Warna primer
adalah warna utama atau warna pokok. Yaitu warna pokok itu terdiri dari 3 macam. Warna merah, warna kuning, dan warna biru. Sedangkan warna sekunder sendiri adalah gabungan dari warna atau warna yang dihasilkan dari percampuran 2 warna primer. Contohnya di sini, jika warna merah dicampur dengan warna kuning akan menjadi jingga atau orange. Warna merah jika dicampurkan dengan warna biru akan menghasilkan warna violet atau warna ungu. Dan warna biru jika digabungkan atau dicampurkan dengan warna kuning, dia akan menghasilkan warna hijau. Ini adalah jingga, ungu, dan hijau itu merupakan warna sekunder, yaitu hasil percampuran dari warna primer. Selanjutnya adalah warna tersier. Warna tersier itu adalah warna yang terbentuk dari percampuran dari warna primer dan warna sekunder. Contohnya, warna primernya kuning dicampur dengan warna hijau. Hijau itu warna sekunder. Maka akan menghasilkan warna kuning kehijau-hijauan. Ya. Terus, jika warna hijau dicampurkan dengan warna biru akan menjadi hijau kebiru-biruan. Warna biru jika dicampurkan dengan warna ungu akan menjadi biru keungu-unguan. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi warna-warna tersier ya. Dari hasil percampuran warna primer dan sekunder. Nah, unsur selanjutnya adalah tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur adalah keadaan permukaan suatu benda. Bisa kasar, bisa halus. Contohnya benda-benda yang kasar itu di sini dicontohkan gambar apa ini? Gambar amplas ya. Gambar amplas itu gambar yang permukaan kasar ya. Benda yang permukaannya kasar itu amplas. Ada lagi misalkan spons buat alat cuci ya, cuci piring. Itu permukaannya kasar. Nah, sedangkan untuk benda dengan permukaan halus, contohnya misalkan lantai. Lantai dari keramik itu permukaannya halus. Terus gelas itu permukaannya halus. Vas bunga permukaannya halus. Dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang permukaannya halus dan kasar. Unsur selanjutnya adalah unsur gelap terang. Nah, dalam menggambar, unsur gelap terang ini sangat penting. Dikarenakan dengan unsur gelap terang ini, benda yang digambar akan terlihat lebih nyata. Ya, terlihat lebih nyata. Terlihat seolah-olah dia benar-benar benda asli. Atau benda 3 dimensi. Ya. Unsur gelap terang berfungsi untuk memperjelas gambar atau lukisan. Maka ada bagian yang gelap dan bagian yang terang. Nah, bagian yang terang itu seolah-olah menggambarkan benda itu yang bagian yang terkena sinar dari ruangan atau dari sekitar. Sedangkan bagian yang gelap itu adalah gambar yang tidak terkena cahaya. Oke, sekian pelajaran seni budaya hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.